azwaja li anfusikum litaskunu ilaiha. Itu kan dalam taksir tahlilinya, laksana satu batang tubuh itu ibaratnya ulat. Tahu ulat, Bu? Ulat daun. Ulat daun. Di ulat daun itu terpisah kepala dengan ekornya. Yang kepala jadilah kepompong. Pompong. Setiap hari dia terbang. Yang bagian ekor jadilah badan. Masih di dalam daun. Dan kepala nih, kepompong nih setiap hari tanya, ekor di mana? Aku di dalam daun, Bang. Setiap hari itu selalu bertanya. Maka inilah disebut sakinah. Ya, litaskunu itu sakinah, mawaddah warahmah. Jadi nanti kepala ini tidak akan bisa tenang hidupnya kalau tidak punya ekor. Ekor yang tidak bisa hidup sempurna kalau tidak ada punya kepala. Makanya kapan dia tenang, bertemulah ekor dengan kepala. Maka disebutlah nikah itu fitrah. Fitrah. Jadi tidak akan bisa tenang hidup bahagia kepala hidup tanpa ekor. Makanya acara dipimpin oleh Coki Sitohang dulu, Take Me Out nama itu. Itu laki-laki sukses, Bu, tapi belum punya istri, tidak akan bisa bahagia. Begitu kebalikannya, perempuan sukses tapi tak punya suami, tidak bisa bahagia. Maka setiap di malam minggu itu, apa tujuannya? Mencari ketenangan batin, bertemu kepala dengan sakinah dia. Baru sakinah, barulah udah sakinah, baru datang mawaddah. Ada keinginan. Apa ada bila keinginan? Menikah, datang rahimah, kasih sayang. Nah, konsep ini putus. Nah, mencari kepala dan ekor nih wajib yang serasi. Tidak mungkin kepalanya ketek, badannya kerbau. Maka disebut sekafaah. Atau kebalikannya, badannya kancil, kepalanya kerbau. Paham maksud itu? Badannya kancil, kelinci, kepalanya kerbau. Itu tidak cocok. Itu sekafaah. Jadi mulai ilmunya sampai kepada fisiknya. Kalau perlu sampai kepada hartanya, sama. Kalau perlu sampai kepada turunannya, sama-sama turunan baik. Tidak juga dapat ilmunya, tidak juga dapat sekafaah hartanya, tidak juga dapat, boleh agamanya ambil supaya dapat tuh semuanya. Nah, itu dia. Itulah litaskunu ilaiha. Jadi dalam wasiat perkawinan itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Ada dua yang dibisikkan seorang ibu kepada anak di hari pernikahannya. Apa dibisikkan? Satu, nak, jangan pernah kau tinggalkan suamimu saat makan nanti. Itu tidak dilakukan kini, Bu. Sehingga suami tidak enak makan. Tidak ada makan di rumah, makan di luar. Makan di luar pelayanannya beda. Sumber masalah berawal dari yang kecil itu. Maka orang dulu di kampung, mak kita, ayah makan dengan anak. Itu bang, itu sempo, itu pengek setuju. Itu berkeringat suami makan, betul, Bu? Selama enak makan di rumah, orang kalau udah kenyang makan zahir dan batin, sehebat apapun sambal di luar, tidak basa lero, Bu. Betul tidak? Itu makannya zahir batin maksudnya itu. Bukan makan nasi saja. Kedua, jangan pernah kau tinggalkan suamimu di tempat tidur. Dua cuma nasihat. Ani nak suamilah lah batuk-batuknya, lah bertanya, lah siap solat insan. Nya si buat pilih bang. Hal-hal yang dasar tapi sangat menentu. Ada tidak salah ngomong itu suaminya praktek, jadi istri ragu, katanya harus ikut suami kita sampai ke lubang tamu, sampai di bahasa terakhir. Itu tekanan ikut. Iya, itu dia. Itu dia. Jadi dia kecil sekali, sangat menentukan. Jadi dalam namanya kajian tabarrus ya. Di tabarrus itu nanti ada 4 ladang amal yang sangat, agar kita tidak masuk perempuan celaka nih. Ya. Tempat bertabarrus, berhias itu pertama itu sama ya. Saat suami berangkat kerja.
bertabarrus di sana. Kalau Aisyah tadi dengan gelas Rasulullah menyenangkan Nabi. Jadi tidak harus pakai wardah, tidak, menyenangkan. Kedua, saat suami pulang kita berhias. Jadi kalau 6 hari, disitulah nanti harta suami itu kita gunakan. Kalau suami pulang sore, mungkin kita pakai Mirabella. Kalau suami pulang siang, Hanasui, itu ibaratnya. Suami pulang malam Jumat, Hiblora. Itu ketukar. Ya. Itu dia. Lalu kapan lagi? Saat berangkat ke tempat pembaringan, berhias, berdandan. Maka Ridwan bangga, Bu, nengok sahabat-sahabat kita yang dari, bukan tak apa disebut nama untuk kebaikan, Bu, ya, kawan-kawan kita Periaman, Bu. Itu istrinya, coba tengok, orang-orang Periaman itu menunggu suami pulang tuh dipakai syariat, Bu. Berdandan dia. Dandan. Itu ya kemana? Ya. Boleh. Lalu apa lagi? Saat suami pulang mendadak. Itu kenapa pulang mendadak? Itu suami yang soleh. Kata Rasulullah, apabila engkau melihat wanita cantik yang membuatkan hatimu terpikat, cepatlah kamu pulang. Apa yang kamu lihat tidak pernah berbeda dengan apa yang ada di rumah untuk menyelamatkan agama dan otak kotornya. Maka dia minimal nelpon. Pergi jam 7, jam 9 pulang. Maka saat suami pulang mendadak, alat tanurah, kata Rasulullah, walaupun engkau sedang giling cabai, selamatkan otak kotor suamimu dan agama. Kasih dia makan kenyang. Inilah kunci. Tapi yang tak berilmu, baru baik raja pulang, anak lado kan, balik dia ke kantor. Siapa salah? Kita. Kalau kita tak pelihara suami, orang lain yang pelihara. Dia sedikit, Bu. Payah, Bu, dia rasa. Ini kajian rasa. Kajian rasa. Jadi kalau kajian rasa, maka orang dulu menyebut ranting kering nak kembali bertunas. Itu bahaya. Kalau lah kering tapi kembali bertunas, itu kadang lebih buahnya lebih payah. Yang sedikit inilah, maka orang dulu yang segenggam boleh dikasih, nak, yang secubit jangan. Apa resep? Itulah yang secubit. Dia sedikit tapi sangat menentukan akur dan tidak, bahagia dan tidak. Pada umumnya istri yang bekerja itu kena semua kan, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung ilmu. Ya, tergantung ilmu. Agak kering, tidak. Jadi memang perlu ilmu dan agama. Sangat perlu sekafah. Barulah kita sadar nanti hilanglah fitnah. Kenapa hilang fitnah? Kan karena di kampung kan pernah dulu, Bu, bapak tuh udah umur segini, kok ibu dan emaknya menjodohkan anaknya dengannya. Ada di kampung-kampung, Bu, apalagi di Jawa. Dia kena cari tadi, cari bibit untuk qanaah, ilmu dan amal. Dan ternyata dia tidak pernah bertengkar dan tetap akur, daripada hartanya melimpah tapi karena ilmu dan agamanya tadi sumber masalah jadinya. Payah, Bu, ya. Beruntung kita masih dapat yang berilmu, amin ya. Yang terakhir, ya, ketiga tadi keji lidahnya, masam mukanya. Keempat, perempuan-perempuan celaka itu adalah banyak cemburu kepada suaminya. Banyak cemburu. Lambek suami pulang, salah loh. Lambek pulang, kamar-kamar jalan tadi tuanya.
Namanya suuzon. Suuzon. Itu tanda perempuan-perempuan celaka. Enggak, dia Bu. Dan wajib cemburu itu pada orang laki-laki. Kalau laki-laki wajib cemburu. Tanda dia cintanya enggak boleh kepada yang lain. Itu. Iya. Cuma dia disebut di situ banyak. Bukan tanda cinta. Banyak cemburu. Negatif segitu. Itu dia. Bagaya suaminya. Dia pengen mengajar. Menggata aja banyak. Mana lebih bisa guru? Guru tuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung sepatu dilihat, akan dijadikan pedoman. Cacat sedikit, cacat moralnya. Ini kepala sekolah. Betul. Beda kita pergi pedandan, pergi pesta. Pergi pesta tidak dilihat orang. Semuanya. Tapi guru akan jadikan pedoman oleh anak bangsa. Dia wajib yang terbaik. Ini banyak cemburu. Jadi wajib cemburu itu ada tempatnya, ya. Jikalau, jadi dan wajib cemburu itu pada orang laki-laki, dan jikalau soleh perempuan itu sekalipun, ya, tiada diterima amalnya, dan sekalipun banyak ibadatnya, dan jikalau haji sekalipun, kalau banyak cemburu bagi perempuan. Kena gudangnya suami yang soleh itu standarnya tadi, apabila dia melihat wanita cantik yang membuatkan hatinya terpikat, maka untuk menyelamatkan agama dan otak kotor, dia cepat wajib pulang. Wajib pulang. Sebab kata Nabi, apa yang kamu lihat tidak berbeda dengan apa yang ada di rumah. Makanya dia maka mencari suami itu juga yang berilmu dan beragama. Jadi yang suami yang cemburu tadi, yang wajib cemburu, yang punya ilmu dan agama, karena dia niatnya seperti itu. Berarti tidak akan ada niatnya selingkuh. Tapi kalau tidak canda itu kelera nama suaminya. Kami ini beginilah. Lanjut. Jadi habis bahasan kita tentang perempuan yang mulia dan perempuan-perempuan celaka. Habis bahasannya.